Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Aziza, stambuk A421211105. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang kawasan Asia Timur. Ya baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang kawasan Asia Timur. Mengapa harus kawasan Asia Timur? Kawasan Asia Timur ini menarik sekali untuk dipelajari. Mengapa? Karena kawasan Asia Timur ini memiliki letak geografis yang cukup strategis dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga negara yang terhimpun di dalamnya memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dibandingkan kawasan Asia lainnya. Yang pertama, pengertian Asia Timur. Asia Timur adalah salah sebuah subwilayah Asia yang luasnya sekitar 11.840.000 km persegi atau 15% dari benua tersebut. Negara-negara yang terletak di Asia Timur lebih dari 1,5 miliar jiwa atau sekitar 40% seluruh penduduk Asia dan seperempat penduduk tinggal di kawasan Asia Timur. Kita bisa lihat gambar di samping, ada beberapa negara yang termasuk di kawasan Asia Timur. Yang pertama ada Cina, Jepang, Mongolia, Taiwan, Korea Selatan, dan Korea Utara. Negara yang akan kita bahas pertama itu negara Cina. Kondisi geografi negara Cina. Cina terletak di Asia Timur di sepanjang garis pantai Samudra Pasifik. Cina adalah negara terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada, dengan luas 9,6 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 18.000 km, terhitung sekitar 22% dari daratan Asia. Nah, yang kedua ada kondisi demografi. Demografi Cina dikenal lewat populasi yang besar dengan proporsi remaja dan kanak-kanak yang relatif sedikit akibat dari kebijakan satu anak yang ditentukan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Ada di sini nilai sosial di negara Cina. Cina menggunakan social credit system sebagai kebijakan di pemerintahannya untuk melakukan kontrol terhadap warganya. Sistem ini bertujuan untuk membuat takaran kelayakan penduduknya sehingga hanya sekedar dalam mendapat kredit, tetapi juga seluruh Meissner, perilaku online, rekaman kriminal, riwayat pekerjaan, laporan pengeluaran, dan pajak tahunan. Seperti yang kita lihat di samping, ada kebudayaan-kebudayaan di negara Cina, seperti kaligrafi Cina, makanan-makanan Cina. Orang Cina makan menggunakan sumpit, termasuk kebudayaan dari negaranya. Dan selanjutnya perkembangan pendidikan di negara Cina tersebut. Cina yang mempunyai luas daratan 9,6 juta kilometer persegi ini memang pendidikannya lebih maju dibandingkan negara Indonesia, karena mereka lebih fokus dalam menangani pendidikannya. UU Sisdiknasnya, Cina mewajibkan anak umur 6 tahun mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sekolah. SD di sana berlangsung selama 6 tahun. Mata pelajaran utamanya antara lain bahasa dan kesusastraan Cina, matematika, ilmu pasti, bahasa asing, pendidikan normal, musik. Jumlah SD di negeri ini mencapai 400.000 dengan murid hingga 120 juta anak. Jadi pendidikan di Jepang itu lebih maju, sangat efektif. Jadi di negara Cina itu mereka sudah mampu menghasilkan lulusan yang cerdas, disiplin, dan berdaya saing jika dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang lain dari negara lainnya. Para siswa di Beijing, Cina menduduki peringkat teratas karena kemampuan membacanya yang lebih unggul. Ada pula ciri khas pendidikan di negara Cina itu ialah adanya klarifikasi guru, mulai dari guru paripurna sampai guru yang tidak qualified. Siswa juga bebas mengevaluasi guru secara objektif. Saya akan membaca sedikit kondisi dari negara Taiwan. Yang pertama, kondisi geografis. Secara geografis, negara Taiwan mempunyai batasan wilayah berupa sisi barat berbatasan dengan pantai Tiongkok daratan, Republik Rakyat Tiongkok dan Selat Taiwan. Sisi utara berbatasan dengan Laut Cina Timur. Yang kedua, kondisi demografi. Kondisi demografi Taiwan saat ini adalah sekitar 23,30 juta pada Januari 2023. Nilai sosial. Konfusianisme adalah sistem perilaku dan etika yang menekankan kewajiban orang terhadap satu sama lain berdasarkan hubungan mereka. Konfusianisme menekankan tugas, kesetiaan,
kehormatan, berbakti, menghormati usia dan senioritas dan ketulusan. Perkembangan pendidikan. Sistem pendidikan di Taiwan merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Pemberlakuan sistem ini menghasilkan para siswa dengan nilai ujian tertinggi di dunia, terutama dalam mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan. Taiwan merupakan salah satu negara OECD yang memiliki presentasi tertinggi dalam kecakapan membaca, matematika dan ilmu pengetahuan dengan nilai rata-rata siswa 523,7 dibandingkan dengan rata-rata OECD setinggi 493 yang menempatkan di peringkat ke-7 di dunia dan memiliki tenaga kerja berpendidikan tinggi di antara negara-negara OECD. Tahun sekolah dibagi menjadi 2 semester. Semester pertama dimulai awal September dan berakhir bulan Januari. Semester kedua dimulai pertengahan Februari dan berakhir di akhir bulan Juni. Untuk negara Mongolia, secara geografi Mongolia ialah negara terkurung daratan yang terletak di antara Tiongkok dan Rusia. Dengan total luas daratan Mongolia adalah 1.564.116 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.068.243 jiwa. Mayoritas penduduk Mongolia adalah etnis Kalha Mongol, yaitu sebanyak 81,9% dan beragama Buddha 53%. Bahasa resmi Mongolia adalah Mongol. Mongolia terkenal dengan gaya hidup dan tradisi nomadenya. Negara ini sangat menjunjung tinggi tradisi dan sopan santun dalam bertindak maupun berucap. Negara ini adalah salah satu negara terakhir di dunia yang memiliki proporsi pengembara yang begitu tinggi di antara penduduknya. Adapun perkembangan pendidikan, yaitu sistem pendidikan Mongolia terdiri dari pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA. Ada pula universitasnya. Ketika pendidikan di Mongolia dikelola oleh wihara-wihara Buddha dan hanya biksu dapat memanfaatkan itu. Pada tahun 1985, negara mempunyai sekitar 900 sekolah pendidikan umum, 40 sekolah kejuruan, 28 khusus, dan sangat sedikit universitas. Liberalisasi dan kemajuan dalam lembaga swasta dan pendidikan tinggi terdiri pada tahun 1990-an. Setiap jumlah administrasi distrik dari Mongolia memiliki lebih dari salah satu sekolah taman kanak-kanak. Ada juga swasta yang dijalankan Nursei dan TK TK dasar dan menengah yang digunakan untuk bertahan selama 10 tahun, kemudian diperluas selama 11 tahun. Tahun ajaran 2008 sampai 2009 menandakan permulaan sistem 12 tahun sekolah di Mongolia dimulai setiap September. Ya baik, itu pun dari saya. Sekian, terima kasih.